Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A. Nama saya Gua, absen 13. Nama saya Hikmawati Dewi, absen 14. Nama saya Isna Nurlaila, absen 15. Nama saya Jessica, absen 16. Nama saya Kabib, absen 17. Nama saya Lina, absen 18. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang berlangsung secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan dalam waktu lama sehingga menghasilkan makhluk hidup baru yang lebih kompleks. Kata evolusi awalnya diungkapkan oleh seorang ahli filsafat dari Inggris, yaitu Charles Darwin. Akan tetapi belum mengarah pada evolusi kehidupan. Teori evolusi beranggapan bahwa jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada di masa sekarang ini merupakan hasil proses evolusi dari garis keturunan pada masa lampau. Sebagai contoh adalah kuda yang hidup pada masa kini memiliki perbedaan fisik dengan kuda yang ada pada masa lampau. Teori asal-usul kehidupan. Teori mengenai asal-usul kehidupan dapat dibedakan menjadi dua pokok, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Teori abiogenesis. Teori abiogenesis disebut juga teori generatio spontanea. Teori abiogenesis ini pertama kali ditemukan oleh Aristoteles. Dengan ditemukannya mikroskop, teori ini semakin didukung. John Needham adalah orang yang mendukung teori ini. Pada pertengahan 1700, ia melakukan percobaan dengan memanaskan kaldu untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada. Kemudian, ia menuangkan air kaldu ke dalam tabung reaksi dan menutupnya dengan gabus. Dalam beberapa hari, tabung dipenuhi oleh bakteri. Ia menyimpulkan bahwa bakteri dibentuk dari sisa-sisa mikroorganisme yang mati oleh panas sebelumnya. Dari percobaan tersebut, ia menyimpulkan bahwa teori abiogenesis adalah benar. Teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Munculnya teori biogenesis merupakan bantahan atas teori abiogenesis. Ilmuwan yang mengembangkan teori abiogenesis adalah Francesco Redi, Lazarus Palangi, dan Louis Pasteur. Francesco Redi melakukan percobaan memasukkan daging ke dalam stoples. Beliau melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan sepotong daging yang dimasukkan dalam 3 buah toples seperti berikut. Toples yang pertama diisi sepotong daging, dan kemudian stoples ditutup dengan rapat. Stoples yang kedua juga diisi sepotong daging, kemudian stoples ditutup dengan kain kasa. Stoples ketiga juga diisi sepotong daging, namun akan dibiarkan terbuka. Hasil dari percobaan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa jika lalat dicegah untuk tidak meletakkan telurnya pada daging, maka makhluk hidup atau belatung tidak akan muncul dari daging tersebut. Jadi menurut Redi, makhluk hidup berasal dari telur. Lazarus Palangi melakukan percobaan dengan menggunakan 3 buah tabung yang masing-masing diisi dengan air kaldu yang kemudian akan diperlakukan seperti berikut. 1. Tabung pertama tanpa dipanasi ditutup rapat. 2. Tabung kedua dipanaskan sampai mendidih, biarkan terbuka. 3. Tabung ketiga dipanaskan sampai mendidih dan ditutup rapat. Melalui percobaan ini, Palangi menyatakan apabila kaldu dididihkan dan kemudian ditutup rapat, tidak akan menjadi pembusukan sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Louis Pasteur melakukan percobaan dengan menggunakan tabung berleher angsa. Pasteur merebus kaldu hingga mendidih, kemudian mendiamkannya. Pada prinsipnya, udara mampu masuk ke dalam tabung, namun partikel debu akan menempel pada lengkungan leher tabung. Setelah beberapa lama, ternyata tidak ada bakteri yang tumbuh. Akan tetapi, setelah Pasteur memberikan tabung leher angsa tersebut, air kaldu di dalam tabung kemudian ditumbuhi oleh mikroba. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan juga berasal dari kehidupan sebelumnya. Louis Pasteur akhirnya mengambil kesimpulan bahwa adanya kehidupan berasal dari kehidupan lain yang menghasilkan teori seperti berikut. 1. Omne vivum ex ovo. Semua makhluk hidup berasal dari telur. 2. Omne ovum ex vivo.
Semua telur berasal dari makhluk hidup. 3. Omne vivum ex vivo. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori ovulasi kimia. Teori ovulasi kimia pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Harold Urey. Urey menyatakan bahwa pada periode tertentu atmosfer bumi mengandung molekul metana CH4, amonia NH4, air H2O, dan karbon dioksida CO2. Karena pengaruh dari energi petir dan sinar kosmis, zat-zat tadi bereaksi. Hasil reaksi tersebut menghasilkan suatu zat hidup yang diduga virus. Zat hidup tersebut berkembang selama jutaan tahun membentuk makhluk hidup. Selanjutnya, Stanley Miller melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan teori Urey tersebut. Peralatan yang dirancang Miller yakni ruang bunga api diisi dengan campuran gas meniru atmosfer purba, sementara botol kaca kecil diisi dengan air murni seperti sup purba. Miller membuat kilat buatan dengan bunga api listrik di antara dua elektrode dalam atmosfer buatan tersebut. Dia juga memanaskan air laut di ruangan. Percobaan ini berlangsung selama seminggu dan dapat menghasilkan beberapa senyawa organik. Teori ovulasi biologi. Teori evolusi biologi merupakan lanjutan dari teori evolusi kimia. Asam amino hasil dari evolusi kimia akan bergabung membentuk makromolekul. Teori ini dibuktikan oleh Stewie Fox. Larutan yang mengandung monomer-monomer organik diteteskan ke pasir batu atau tanah yang panas hingga mengalami polimerisasi, dan hasilnya dinamakan protenoid. Jika protenoid dicampur dengan air dingin, maka akan terbentuk nitrosfat atau fosfat. Menurut Oparin, koeservat ini memiliki selaput sel primitif dari lipid dan protein. Oleh karena itu, koeservat ini dianggap sebagai sel primitif yang disebut protosel. Protosel ini akan membentuk sel awal sebagai permulaan dari organisme uniseluler. Evolusi Charles Darwin. Ketika berusia 22 tahun, Darwin ikut dalam perjalanan keliling dunia bersama kapal HMS Beagle. Di dalam perjalanan itu, Darwin merasa heran dengan adanya beragam spesies burung finch di Kepulauan Galapagos. Burung-burung tersebut memiliki kemiripan satu sama lainnya, paruhnya sangat berbeda. Variasi pada burung finch disebabkan oleh proses adaptasi habitat. Menurut Darwin, burung finch yang terdapat di Pulau Galapagos semula berasal dari salah satu spesies burung finch pemakan biji yang terdapat di daratan Amerika Selatan. Burung-burung ini bermigrasi karena faktor makanan. Akibat proses adaptasi terhadap variasi jenis makanan, akhirnya burung finch mempunyai paruh yang bervariasi. Fenomena burung finch Galapagos tersebut menimbulkan gagasan Darwin dan menyatakan bahwa individu-individu yang beradaptasi pada habitat mereka dengan baik akan mewariskan sifat-sifat mereka yang unggul kepada generasi berikutnya. Dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin mengumumkan hal pokok tentang evolusi sebagai berikut. 1. Di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Hal ini terbukti dengan adanya variasi dalam satu keturunan seayah dan seibu meskipun keduanya kembar identik. Setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak. Hal ini karena setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak. 3. Suatu individu harus berjuang mempertahankan hidup agar mampu berkembang biak karena untuk berkembang biak dibutuhkan makanan dan ruang yang cukup. 4. Pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena terjadi seleksi alam sehingga hanya individu yang mampu bertahan saja yang akan berkembang biak dan dapat melangsungkan hidupnya. Perbandingan teori evolusi menurut beberapa ilmuwan. 1. Perbandingan teori evolusi Lamarck dengan teori evolusi Darwin. Menurut Lamarck, berpendapat bahwa makhluk hidup sekarang merupakan makhluk hidup yang pada zaman dahulu dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan menurut teori evolusi Darwin mengatakan bahwa makhluk hidup sekarang adalah makhluk hidup yang lolos seleksi alam dari makhluk hidup yang dulunya. Contohnya pada evolusi jerapah. Menurut Lamarck, leher jerapah bertambah panjang karena digunakan untuk menjangkau dahan pohon yang tinggi. Sebaliknya, menurut Darwin, jerapah
Jerapah terdiri atas jerapah yang berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Karena makanan jerapah adalah dedaunan di pohon yang tinggi, maka hanya jerapah berleher panjang yang dapat menjangkaunya. Jerapah berleher pendek tidak dapat menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi tersebut sehingga kekurangan makanan dan akhirnya mati. Berdasarkan hal tersebut, Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam dengan adanya adaptasi makhluk. 2. Perbandingan teori evolusi Lamarck dengan teori evolusi Weismann. Teori evolusi Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya melalui perubahan pada organ tubuhnya, yang kemudian sifat atau fungsi organ tersebut diwariskan kepada keturunannya. Tetapi, teori Lamarck tersebut ditentang oleh Weismann, yang berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Weismann membuktikannya teori tersebut dengan memotong ekor pada tikus jantan dan betina, kemudian mengawinkannya. Namun, anak yang dihasilkan oleh tikus tersebut tetap saja tikus yang berekor panjang meskipun sudah mencapai 21 generasi. Berdasarkan percobaan tersebut, Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunan. 3. Perbandingan teori evolusi Darwin dengan teori evolusi Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini berarti bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Weismann berpendapat bahwa sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, gen untuk leher pendek bersifat resesif. Oleh karena itu, jerapah berleher panjang merupakan keturunan yang bersifat homozigot dominan atau heterozigot. Sebaliknya, jerapah berleher pendek merupakan keturunan yang bersifat homozigot resesif. Jerapah berleher pendek yang homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga akhirnya punah.